Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tisan 57. Kita akan mereview film terbaru tahun 2023 yakni Operation Fortune. Adegan film ini dimulai di London, di mana 2 malam sebelumnya terjadi perampokan di gedung Odyssey. Sebuah tas yang sangat berharga telah diambil, isinya tidak diketahui. Namun sanggup untuk menghancurkan dunia, sehingga Kepala Divisi Keamanan Federal setempat Tuan Kennington, memanggil agen kontraktor swasta Tuan Nathan untuk segera membentuk tim, agar dapat bergerak dengan cepat mengetahui siapa pencuri, penjual dan pembelinya serta merebut tas itu kembali. Tas itu dinamai dengan The Handle. Tim tersebut dipimpin oleh Orson Fortune yang diperani oleh Jason Statham. Selanjutnya kita ke Maroko di mana Nathan membujuk Orson untuk ikut dalam tim sebagai pimpinan. Akhirnya Orson Fortune menemui Nathan di jet pribadinya, dan menyatakan ikut dalam tim tersebut. Kemudian mereka berangkat menuju Madrid. Dalam perjalanan ke Madrid, Nathan menjelaskan bahwa Sarah Fidel dan J.J. Davis yang akan menjadi pendamping bagi Osron. Setibanya di Bandara Madrid, mereka langsung disambut oleh J.J. Davis dan Sarah Fidel. Tanpa membuang waktu, mereka langsung membuat rencana merebut kembali tas yang dinamai dengan The Handle tersebut. Di Bandara Madrid, berdasarkan informasi yang didapat oleh tim Orson, akan ada kurir atas nama Tuan Baker, yang akan membawa tas tersebut. Orson dan timnya sudah siap untuk merebut kembali tas itu. Tanpa diduga, beberapa anggota tim Orson dilumpuhkan oleh orang tak dikenal. Setelah diselidiki ternyata ada tim lain, yang dipimpin oleh Mike yang merupakan agen kontraktor swasta saingan Nathan. Setelah melumpuhkan beberapa anggota tim Mike yang berada di dalam Bandara Madrid, Orson berjalan arah pintu keluar untuk merebut Tuan Baker dari tangan anggota tim Mike. Sampai di luar pintu keluar bandara, Orson dan J.J. Davis langsung menghajar anggota tim Mike yang telah berada di kedua sisi Tuan Baker. Setelah itu Orson melarikan serta memasukkan Tuan Baker ke mobil yang telah disiapkan dan langsung kabur. Di dalam perjalanan, ternyata mobil mereka dikejar oleh Mike dan timnya. Nathan membuka tas yang isinya tidak lain berupa perangkat lunak. Nathan langsung mengkopi perangkat lunak tersebut. Tanpa disadari penyakit jantungnya Tuan Baker kumat, dikarenakan oleh ketakutan atas kejadian di bandara. Sebelum meninggal Tuan Baker sempat menyebutkan tempat di mana tas tersebut akan diserahkan. Mike dan tim berhasil menghadang mobil tim Orson dan mendapatkan piranti lunak tersebut. Setelah mengetahui lokasi di mana tas itu akan diserahkan, Nathan menyamar menjadi Tuan Baker untuk mengetahui siapa orang yang akan mengambil tas tersebut. Ternyata tas tersebut diambil oleh Ben Harris. Ben Harris yang tidak lain adalah pengacara Greg Simmons. Greg Simmons, seorang miliarder pengedar senjata tingkat atas, penjual senjata dan tomahawk kepada teroris. Seorang yang susah didekati dan menggunakan Ben Harris sebagai pengganti dirinya. Untungnya Greg Simmons akan mengadakan acara di Cannes, Prancis. Namun mereka tidak langsung ke Cannes, melainkan ke Los Angeles dulu untuk membawa Danny Francisco sebagai tiket masuk ke acara amal tersebut, karena Greg Simmons tidak pernah bisa mengundang Danny Francisco. Menggunakan koneksinya Sarah dan ancaman, Danny Francisco mau diajak kerjasama untuk ikut ke Cannes. Sesampai di Cannes, dalam perjalanan menuju ke tempat acara Greg Simmons, Danny merasa takut dan tidak percaya diri. Setelah diyakinkan oleh Sarah dan Orson, akhirnya Danny dengan semangat menuju ke tempat acara tersebut.
Tempat acara Greg Simon adalah sebuah kapal. Sampai di sana mereka langsung naik ke lantai 2, dan berbaur dengan tamu yang lain. Greg Simon yang sedang ngobrol dengan rekan bisnisnya terkejut, melihat Denny Francisco ada di sana dan menghampirinya serta memperkenalkan dua rekan bisnisnya. Setelah mereka ngerol panjang lebar, Sarah mulai melakukan tugasnya, mendekatkan alat penyadap ke ponselnya Greg Simmons, di mana Nathan dan Judge Davis sudah menunggu dari tempat lain, untuk melakukan penyadapan. Orson kaget melihat seorang pelayan kapal tersebut, juga berada pada saat kejadian di bandara waktu itu. Kemudian Orson mengikutinya. Sarah menuju ke ruangan di mana posisi ponsel Greg berada. Tiba-tiba seseorang keluar dari ruangan tersebut. Secara tidak sengaja Sarah masuk ruangan lain untuk bersembunyi dan mengeluarkan alat penyadapnya. Tiba-tiba seseorang masuk ke tempat Sarah sembunyi. Sarah terkejut dan berupaya membuat suasana agar tidak ketahuan apa yang sedang dilakukan Sarah. Sedangkan Orson berhasil menghampiri pelayan tadi dan terjadilah perkelahian. Sedangkan Sarah, setelah selesai menyadap ponsel Greg, dia pamit keluar ke orang tersebut untuk bergabung dengan Greg. Di luar Sarah sudah berkumpul lagi dengan Denny dan Greg. Tiba-tiba datang rekan bisnisnya Greg dari Ukraina, yang juga merupakan penggemar beratnya Denny. Greg dan Sarah memberi waktu buat mereka. Greg ngajak Sarah untuk liburan di Turki, namun dijawab Sarah dengan senyuman. Orson tiba-tiba muncul, mengajak Sarah serta Denny untuk pergi dan meninggalkan kapal itu. Di tempat lain, Nathan, Davis mendengar percakapan Greg dan teman bisnis Ukraina, tentang adanya transaksi dengan nilai $10 miliar melalui alat yang sudah dipasang oleh Sarah. Di markas tim Orson, mereka sudah mendapat beberapa informasi penting, tetapi mereka butuh untuk meretas komputer orang Ukraina tersebut. Orson akhirnya pergi ke rumah orang Ukraina tersebut. Namun ketika hendak keluar Orson dikagetkan oleh dua orang penjaga yang menghadangnya. Orson dijemput oleh Sarah. Paginya mereka mendapatkan informasi penting, akan adanya transaksi di Turki oleh seseorang yang bernama Kasim. Mereka langsung terbang ke Turki. Sarah yang pura-pura menerima undangan liburan Greg ke Turki langsung mengunjunginya. Orson dan Davis mengintai Kasim. Tidak lama berselang muncul Kasim.
Sarah yang berada di rumah Greg mulai meretas komputernya Gregs. Kemudian anak buah Qasim yang sikapnya mencurikan, dan langsung Orson mengikutinya. Ternyata anak buah Qasim bertemu dengan Ben Haris. Kehadiran Orson mulai dirasakan oleh Ben Haris. Dia meminta anak buah Qasim untuk menghadapnya. Kemudian Ben Haris melarikan diri. Ponsel Ben Haris sebelumnya sudah diretas, sehingga kemanapun dia lari, Orson bisa mengejarnya. Orson sampai di posisi terakhir Ben Haris di atas gedung, tapi ketika dia melihat ke bawah ada mayat seseorang, dia pikir itu Ben Haris. Ketika dia lengah tiba-tiba Ben Haris muncul, hendak mendorong Orson ke bawah, dengan gerakan refleksnya membuat Ben Haris terjun bebas ke bawah. Karena Ben Haris sudah tewas, Orson menyamar jadi Ben Haris untuk melakukan transaksi tersebut. Nathan meminta bantuan Sarah untuk mengubah suara Orson seperti Ben Haris, agar bisa menghubungi ponsel Greg Simmons untuk meminta nomor rekening orang Ukraina. Sarah yang sudah lebih dahulu mengetahui kalau penyamarannya akan terbongkar, memperingatkan Danny untuk mempersiapkan pelarian mereka. Ketika sampai di lokasi transaksi, tidak lama setelah itu muncul pembelinya. Transaksi pun dilakukan. Dengan bantuan Sarah, suara Orson seperti suara Ben Haris. Namun pengawal Greg Simmons mulai curiga, kalau sistem keamanannya sudah diretas. Tiba-tiba muncul Mike dan anak buahnya merampas barang tersebut. Terjadilah baku tembak. Setelah transaksi selesai, uang sudah masuk ke rekening orang Ukraina. Tiba-tiba Sarah membatalkan transaksi tersebut, dan langsung pergi. Setelah Gregs mendapatkan laporan dari anak buahnya, Gregs menyuruh pengawalnya mengejar dan menangkap Sarah serta Danny. Mike mendapatkan barang tersebut, dan mencoba untuk membunuh Orson. Dengan bantuan Davis, Orson berhasil melumpahkan anak buah Mike.
Orson dan Davis menggunakan helikopter pergi menolong Sarah dan Davis yang dikejar anak buah Greg Simon. Mereka berhasil melumpuhkan anak buah Greg Simmons. Orson memutuskan menemui Greg Simon untuk diajak kerjasama. Dengan negosiasi yang alot, akhirnya Greg Simmons mau diajak kerjasama, bahkan menyebutkan identitasnya dan apa tujuan di balik pencurian ini. Greg Simon dan Danny pergi ke markas pencuri tersebut. Di sana Greg Simon menakuti dan membuat mereka saling bertengkar. Sedangkan Orson dan didukung dengan timnya, diam-diam menyelinap ke markas tersebut. Di markas pencuri tersebut, Greg Simon dan Danny berhasil membuat mereka saling bunuh. Orson sampai di ruangan tempat pencuri itu, kondisinya kacau dan bergelimpangan mayat para pencuri itu. Orson melihat tas tersebut dan mengambilnya. Tiba-tiba Mike muncul dari arah belakang dan hendak memukul Orson. Mike berhasil dihajar oleh Orson, dan akhirnya dijemput oleh Sarah dan Davis. Selanjutnya mereka pergi ke Doha, untuk bertemu dengan Nathan yang telah berada di sana dan menyerahkan barang tersebut. Akhirnya mereka mendapatkan liburan. Demikianlah cerita film ini. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman.